Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 13 Januari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode, kita diperlihatkan bagaimana indahnya pemandangan di daerah Banyuwangi ya kawan-kawan. Setelah itu, kita juga diperlihatkan bagaimana Galang dan juga Amira yang akan segera melangsungkan pertunangannya. Ya, Galang dan juga Amira adalah sahabat sejak kecil ya kawan-kawan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah dan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Seharusnya mereka memang bahagia, namun takdir berkata lain. Saat Galang ingin bertunangan dengan Amira di sebuah gedung, ternyata mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat Galang benci, yaitu Bastian Rahardian. Kita juga diperlihatkan bagaimana sekilas tentang masa lalu. Mengapa Galang sangat membenci Bastian Rahardian? Karena memang Bastian Rahardian ini adalah orang yang telah menghancurkan kehidupan Galang. Termasuk Bastian ini juga telah membawa ibu Galang, sehingga hal ini membuat Galang benar-benar sangat emosional ketika melihat Bastian Rahardian. Ya, meskipun mengalami hari yang sangat berat, namun pertunangan antara Galang dan juga Amira akhirnya terjadi. Pertunangan itu pun dilakukan di alam yang terbuka ya kawan-kawan, di tepian danau yang cukup indah. Dan pernikahan mereka pun akhirnya dilakukan di atas kapal ya kawan-kawan. Pernikahan ini adalah pernikahan yang sangat mereka impi-impikan. Namun ternyata sebelum Galang mengucapkan ijab kabul, tiba-tiba salah satu kru kapal mengabarkan bahwa terjadi kebakaran di kapal ya kawan-kawan. Saat itu semua orang pun panik dan berhamburan keluar. Tiba-tiba cincin yang Galang pegang pun terjatuh ya kawan-kawan, sehingga akhirnya Galang berusaha untuk menemukan cincin tersebut. Dan ternyata saat Galang mengambil cincin itu, Galang melihat adanya sabotase karena memang ada bom di kapal tersebut, sehingga akhirnya kapal itu pun meledak. Amira benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan. Hidup Amira benar-benar merasa sangat hampa. Apalagi Amira juga harus melewati hari-hari yang sangat berat karena hidup tanpa adanya. Beberapa bulan pun berlalu, namun Galang belum juga diketemukan ya kawan-kawan. Tim SAR sudah berusaha untuk mencari dan menemukan Galang, namun sayangnya Galang juga tidak bisa ditemukan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ayah Amira yaitu Pak Kusno ingin menjodohkan Amira dengan seorang kakek-kakek bernama Abdul ya kawan-kawan. Dan ternyata kakek-kakek tersebut memiliki harta yang sangat banyak. Dari sini kita juga bisa diperlihatkan bagaimana mengapa ayah Amira begitu sangat membenci Amira. Karena memang Pak Kusno ini menganggap bahwa Amira adalah penyebab kematian dari ibu dan juga calon adik laki-lakinya ya kawan-kawan, sehingga Pak Kusno benar-benar sangat marah kepada Amira. Dan pada saat Amira menolak untuk menikah dengan Pak Abdul, saat itu Pak Kusno pun langsung mencari informasi lainnya ya kawan-kawan. Dan akhirnya Pak Kusno pun bertemu dengan Bella, seorang wanita yang tidak kunjung memiliki keturunan dari suaminya. Namun
dipaksa untuk segera memiliki keturunan, sehingga Bella ingin menyewa rahim Amira untuk mengandung anaknya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Amira pun menolak hal ini, namun Pak Kusno benar-benar kejam ya kawan-kawan. Bahkan dirinya sampai menganiaya Amira untuk menuruti keinginan Pak Kusno ya kawan-kawan. Sementara itu, ketika Bella pulang ke Jakarta, Bella disambut dengan sebuah surprise atau kejutan yang sangat mewah dari suaminya ya kawan-kawan. Ya, hari itu adalah hari anniversary pernikahan mereka. Aksa benar-benar memperlakukan Bella dengan sangat baik. Namun tiba-tiba Bella meminta Aksa untuk menikah dengan wanita lain hanya demi untuk bisa mendapatkan keturunan. Awalnya Aksa menolak karena ide ini adalah ide yang sangat gila. Namun melihat bagaimana perlakuan dari adiknya dan juga dari ibunya, Aksa akhirnya memutuskan untuk menyetujui keinginan dari Bella. Mereka pun akhirnya pergi ke Banyuwangi untuk melangsungkan pernikahan antara Aksa dan juga Amira. Pada saat itu, Amira benar-benar tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak Amira kenal ya kawan-kawan. Sementara Aksa juga berperang melawan batinnya karena Aksa sangat tidak menyukai hal ini. Aksa benar-benar sangat membenci ayahnya yang sangat suka untuk menikah ya kawan-kawan. Dan anak-anaknya pun banyak sekali yang terlantar. Aksa tidak mau hal itu terjadi kepada anak-anaknya kelak, namun Aksa harus melakukan ini semua. Sementara itu, Amira mencoba untuk kabur dari pernikahannya ya kawan-kawan. Namun, Pak Kusno mengejar Amira. Dan anehnya, Amira malah justru masuk ke dalam mobil Aksa ya kawan-kawan, di mana mobil itu akan membawa Amira kembali ke rumahnya. Dan mungkin ini memang takdir Amira ya kawan-kawan untuk menikah dengan Aksa. Dan mungkin pernikahan ini nantinya meskipun awalnya dilandasi dengan keterpaksaan, pernikahan Amira dan juga Aksa nantinya akan membawa berkah tersendiri di masa yang akan datang. Lalu kemudian adegan pun berganti setelah Amira akhirnya menikah dengan Aksa. Saat itu Amira pun dibawa ke rumah sakit untuk melakukan proses bayi tabung ya kawan-kawan. Dan setelah itu Amira pun akhirnya dibawa ke Jakarta oleh Bella dan juga Aksa. Amira akan menjadi ART di rumah Aksa ya kawan-kawan untuk menutupi status Aksa dan juga Amira. Ya, awalnya Mimin mengira bahwa Bella melakukan semua ini itu karena Bella sangat cinta kepada Aksa. Namun ternyata Bella memiliki tujuan lain. Ya, saat itu Bella beralasan bahwa dirinya ingin pergi ke rumah temannya. Namun ternyata Bella bertemu dengan selingkuhannya yang bernama Zaki. Ternyata Bella sengaja menikahkan Aksa dengan Amira ya kawan-kawan, agar nantinya mereka bisa memiliki anak. Dan anak itulah yang akan menjadi pewaris dari seluruh harta kekayaan dari Bastian ya kawan-kawan. Dan setelah itu mereka, yaitu Bella dan juga Zaki, yang akan menikmati seluruh harta kekayaan itu. Sementara itu di sisi lain, Aksa pada saat itu masih mencoba untuk biasa saja ya kawan-kawan dengan Amira. Namun terlihat dengan jelas bahwa di sini Aksa dan juga Amira itu seperti Tom and Jerry ya kawan-kawan. Mereka sama-sama saling membenci, namun kebencian mereka benar-benar sangat lucu. Ini yang akan menjadi potensi bibit-bibit cinta di antara mereka berdua. Ya, meskipun cuek, Aksa benar-benar sangat perhatian kepada Amira ya kawan-kawan. Bahkan sesampainya di rumah Aksa, saat itu Aksa memperlakukan Amira dengan sangat baik. Meskipun kita bisa melihat bagaimana Reno yang memandang
Amira dengan penuh gairah ya kawan-kawan. Sepertinya nantinya akan terjadi konflik antara Amira dan juga Hilda, karena Hilda akan menganggap bahwa Amira telah menggoda Reno. Wah, seru banget nih episode pertama dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu ya kawan-kawan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah keikhlasan ya kawan-kawan. Terkadang kita memang memiliki rencana, namun Allah memiliki kuasa. Ya, terkadang manusia menemukan kebahagiaan di jalan yang tidak ia inginkan. Begitu pula dengan Amira. Saat ini, Amira mungkin sedang merasakan penderitaan, kesedihan, dan juga merasakan ketidakadilan dalam hidupnya. Namun, Mimin sangat yakin bahwa Allah telah mempersiapkan sesuatu yang indah untuk Amira di masa depan. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.